ada pesan-pesan yang sebetulnya kamu tuh nggak perlu bingung loh bicara tentang nggak ada air dan sebagainya. Wong Quran yes ngandani corone gitu bahasanya. Mohon ini untuk disampaikan karena kebetulan penjenengan juga yang menggagas juga membuat tentang fikih air ini. Agar apa? Agar ini pesan ini sampai bahwa apa yang kami lakukan selama ini itu tidak bicara tentang kulit, tapi kita juga tentang isi menyampaikan siar ayat-ayat kauniyah. Monggo ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau badhe ngutip 2 ayat terkait dengan air. Tapi sebelum kalau kutip 2 ayat pemirsa, pengantar ya. Siap. Pengantarnya gini. Kurang lebih di dalam Al-Quran itu ada 150 ayat tentang fikih. Cuma 150. Rakyat ya, paling lebih banyak sedikit ya, tapi nggak sampai 200. Itu tentang fikih. Tapi dari 150 ayat ini telah dilahirkan ribuan kitab fikih dan tafsir. Gara-gara 150 ini dari zaman dulu mulai Syafi'i, Maliki, Hambali sampai sekarang ribuan kitab fikih di seluruh dunia pasti ada kitab fikih karya para ulama setempat, ribuan. Sebaliknya ayat tentang ilmu pengetahuan itu lebih dari 800. Banding bro, aku tak bandingan angel ya, para matematika aku mati. 800 ayat lebih. Bandingannya banyak banget, berapa kali lipat? 150 banding 800. Nah, 800 ayat lebih bahkan bisa dilacak sampai 1000. Ternyata tafsir ilmi, tafsir tentang ilmu pengetahuan sains ilmu kurang dari 10. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini kurang dari 10 mbak. Jadi kalau ada 10, cuman setahu itu kurang ada 5. Cuman aku khawatir ada literatur yang nggak baca karena itu tambah 10 aja. Baik. 8 yang 150 melahirkan ribuan tafsir fikih, yang 800 melahirkan hanya sekian 10 kurang dari 10 seluruh dunia. Padahal kan rata-rata di akhir ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi faktanya tafsir ilmi namanya di dalam literatur tafsir ilmi kurang dari 10. Pertanyaannya adalah, Mbak Bening, kira-kira fenomena ini Mbak Bening wastani opo sebelum saya menyampaikan tentang air? Iki aku malah ditakoki Luis. Artinya bahwa pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan, sebenarnya pengetahuan kita secara umum tentang Al-Quran, terutama ketika membahas tentang sains, itu dianggap bukan masuk dalam yang harus pokok. Padahal menurut kami tidak di situ. Karena 800 itu secara persentase itu sebetulnya menggambarkan bahwa seluruh kehidupan kamu ini semuanya itu berpikir tentang ilmu gitu. Yang ilmu kaitannya ilmu kehidupan secara menyeluruh gitu loh. Kalau ilmu fikih kami lebih menganggap sekian persen ini lebih ke abid tadi. Nah, kenapa ilmu-ilmu yang membahas tentang semua sektor kehidupan kita itu tidak terbahaskan dengan baik di ilmu fikih ilmi ini? Nah, ini sebetulnya yang menjadi kendala adalah di tingkat pengetahuan. Betul, ikhlas. Nyot saya dulu, karena terkadang begini, ketika kami contoh kecil, mohon izin, contoh kecil ketika kita bicara tentang air hujan ini, orang menganggap bahwa teman-teman, terutama teman-teman kami yang mereka ahli-ahli fikih, lah iki kok dakwah kok malah racetok gitu. Karena saya bahasanya sederhana, aku isane dakwah tidak menyampaikan ayat-ayat yang begitu banyak, tapi bagaimana dakwah saya aku isane ngomong banyak gitu. Artinya bahwa menurut kami Al-Quran itu memberi keluasan yang luar biasa untuk kita berpikir, mengeksplor seluruh ilmu yang ada di semesta ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan. Nah, kalau ini kan nyun sewu, kalau tadi presentasi 150 melahirkan sekian ribu ilmu fikih. Ya, terus kemudian yang 800 ayat ini hanya sekian 10 lah fikih ilmi. Artinya betapa keterbatasan kita untuk kita menjadi open mind belajar tentang sains di Al-Quran ini. Maka tadi yang tersambung dengan pertanyaan kami terkait ini donyoi masalah ini butuh segera diselesaikan. Quran ini gelondongane
Karena nyon sewu pengalaman kami hanya bicara tentang air hujan ini, aku wis merinding. Lagi unsur air loh, saya dibahas baru air hujan loh, belum air-air yang lain gitu ya. Itu ternyata betapa ini memunculkan banyak keilmuan yang saling terkait gitu. Tentu begitu juga dengan ilmu-ilmu lain ketika kita bicara yang 800 ayat ini gitu. Aku lembang ke Kiai meneh pagi nih, Prof gimana itu Prof? Iki beda iki lek bahas kok ndak iki nganu. Nanti jangan sampai yang hadir di online ini beranggapan pagi ini kita ngaji, ya ngaji ini benar, tapi lebih membahas kita ke fikih ilmi gitu. Dari penting. Oke, siap. Berarti kalau jawab sendiri ya, fenomena ini berarti bahasa halus, kalau menggunakan bahasa halus, karena bahasa halusnya berarti para ulama itu ya ora iso, ora fokus bab ilmu pengetahuan, hanya bab fikih tok. Berarti Quran, wah ada ayat Quran yang dilewati, mau fikih tok sampai sentuh. Berarti jelas. Nah, karena kan di Al-Quran fikih itu cuma 10% sebetulnya. Praktek langsung. Kebetulan orang. Aku biasanya mendemokan gini Pak Paling. Ini kan biasanya tulis. Ada ayat Al-Quran wadah ya, itu di surat Al-Waqiah 68 Pak. Kan bisa mau buat itu loh. Mau buat itu loh. Surat Al-Waqiah. Di dalam surat Waqiah itu bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'ala tashrab. Apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Pertanyaan Mbak Bening, ini kula iseng orang usah serius mewakili pemirsa. Pertanyaannya adalah Allah sebetulnya ini bertanya kepada siapa sih Mbak? Afara'aitum, Allah bertanya kepada siapa sih? Ayo. Enggak. Kita? Enggak. Nah, terus tanya? Kan, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kalau kamu itu siapa? Mbak, kamu berarti kamu siapa? Kamu siapa Mbak Bening? Si kamu ini saya tunjukkan dia atau mereka? Jangan mereka kan? Oh saya? Kamu siapa namanya? Berarti Sri Wahyuni sih. Saya tunjukkan orang enggak? Idealis sor barang ini minggu kita gimana? Afara'aitumul ma, apakah kamu tidak? Lah kamu ini berarti siapa? Masa semua orang? Oh iya. Kamu berarti siapa? Yang baca dong? Yang baca, yang punya, iya, yang bisa membaca. Allah berdialog dengan yang baca. Betul. Afara'aitumul ma. Karena kalau nggak baca ayat itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Maka ayat ini bukan ditujukan kepada semua orang, enggak. Yang membaca. Maka kalau hari ini kita moco, aduh kinangis. Orang kabeh moco itu moco tersirat kok tersirat ini. Iya. Nah, kalau Gusti Allah kan takut berarti. Apa kowe orang memperhatikan ayat kamu ini? Kowe kamu. Lah kok ora dijawab? Berarti kamu yang membaca. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan? Gusti Allah tanya gitu. Berarti harus dijawab gak? Oh, Gusti Allah yang tanya kok. Mak, kalau Mbak Bening, saya panggil Mbak Bening, diam, Mbak Bening, diam, Mbak Bening, diam. Berarti besok kan aku nggak mau nanya lagi kan? Kalau Gusti Allah yang tanya nih, harus dijawab gak? Jawab. Nah, kalau begitu jawabannya kok. Apakah kamu tidak memperhatikan ayat yang kamu minum? Jawabannya kok. Hanya ada dua jawaban. Memperhatikan atau tidak? Kira-kira jawabannya bebas. Iya, memperhatikan dong. Begitu memperhatikan, saya bertanya lagi kepada mahasiswa. Karena memperhatikan, maka pertanyaanku lanjutannya adalah, kalau begitu air ini ada apa saja? Apakah yang saya minum ini air sehat, air tidak sehat, air layak minum, apa? Ketika saya tanya seperti itu, tidak ada satu pun yang bisa jawab. Ketika ini air sehat, pertanyaannya adalah kriteria air sehat itu orang Sunda. Oh, kalau Mbak Bening, kan aku disuguhi air nih. Kalau nggak sehat saya minum nggak? Ya tidak dong. Enggak dong. Berarti minum air sehat harus dong? Iya harus. Nah, tapi kalau nggak mengerti air sehat dan tidak, kan di Al-Quran ada air yang sehat yang bagaimana? Kriteria kan? Iya. Bicara kriteria. Betul. Begitu bicara kriteria ternyata para ulama, para ustadz, para mubalik, para kiai bling sing ngerti wong sing orang ngaji Quran, wong Jerman, wong Rusia. Karena itu Muhammad Abdullah
Boleh dia aja ada. Aduh iya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh iya itu pemikirannya bagus. Iya, Muhammad Abduh. Guru dia berkata gini, ketika aku keliling Eropa, aku temukan Islam. Ketika aku balik lagi ke kampungku sendiri ke Mesir, nggak kutemukan Islam. Maka aku protes ya. Nang Eropa kok no Islam, nang Mesir. Oh iya bener. Nang kono hubul cinta, hubul jihad, cinta kesungguhan, hubul iktimat ala nafs, cinta kemandirian. Bareng aku nang Mesir, aduh males ya, juara. Karena itu akhirnya Bang Imad berpendapat Barat maju karena mengamalkan Quran, Muslim mundur karena meninggalkan Quran. Sehingga Quran padahal Muslim. Sehingga ketika ustadz-ustadz para tokoh agama saya tanya, karena ini memperhatikan, pertanyaannya adalah ini air sehat atau tidak? Enggak tahu. Kok begitu sehat? Tidak. Apa kriteria air sehat? Terangan. Enggak bisa. Nah, orang sok berarti belum memperhatikan. Setiap yang memperhatikan pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Maka ciri orang yang tidak memperhatikan ya nggak bisa. Maka hari ini ketika ada 100, ada 200 orang tokoh agama saya tanya nggak bisa, berarti tidak memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan kira-kira dapat surga nggak? Iki aku ojo takut aja ndak ke swarga. Saora-ora niki ketika saat ini ngelaki ngerti solusi ngombe kuwi sik. Saiki ki ngelak enggak ada air itu sudah neraka, Bro. Kiai nek ngono nek sudah neraka kiai. Ngono iki ojo sesuk ngomong ke swarga. Nek hari ini saya haus kemudian ada air yang layak minum saya minum kuwi swarga. Kuwi kiai ngono kuwi. Niki ngomongnya lagi fikih ilmi tadi saya ngomongnya prok. Ngono. Ayo, iya. Tadi, penting jaga semesta. Iya. Mari bayu ya. Gusti Allah yang bertanya kok tentang air. Apa ra'aitumul ma'a alla tasawwur? Apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Loh, air minum loh, receh kan? Tapi faktanya orang harus perhatikan. Bismillah, aku senang Mbak. Benih kupas tuntas tentang air. Dan itu yang menariknya di Waqiah itu di ayat lanjutannya kan. Dan kalau aku mau aku jadikan air hujan itu asin. Iya. Lo itu kan bagian dari memperhatikan. Salam air hujan, berkah, berkah, berkah. Ngombe banyutan, ben oleh